Halo semuanya, pada kali ini kita akan belajar mengenai pelaksanaan pencatatan akuntansi oleh SKPD dan BUD. Untuk yang pertama yaitu akuntansi uang persediaan atau biasa disingkat UP. Akuntansi atas uang persediaan meliputi akuntansi saat diterimanya SP2D UP, yaitu BUD mentransfer uang ke SKPD, pembayaran oleh bendahara SKPD dengan menggunakan UP, penggantian dan pertanggungjawaban penggunaan UP, dan penyetoran sisa UP pada akhir tahun anggaran. Yaitu yang sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan UP. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran BUD akan membuat jurnal yang mendebit akun RK SKPD Dinas Pendidikan dan mengkredit akun kas di Kasda sebesar 10 juta rupiah. Maka untuk jurnalnya pembentukan UP tersebut yaitu kas di bendahara pengeluaran di sebelah debit sebesar 10 juta rupiah dan RK PPKD di sebelah kredit sebesar 10 juta rupiah. Yang kedua yaitu SKPD membayar dengan UP. Misalnya, SKPD Dinas Pendidikan membayar pembelian ATK sebesar 8 juta rupiah. Maka jurnal yang dibuat oleh SKPD Dinas Pendidikan yaitu belanja ATK di sisi debit sebesar 8 juta rupiah dan kas di bendahara pengeluaran sebesar 8 juta rupiah. Lalu untuk memotong atau mengungut PPN dan PPh oleh bendahara pengeluaran. Misalkan bendahara memungut PPN sebesar Rp800.000 dan memotong PPh sebesar Rp120.000, maka jurnal yang dibuat SKPD Dinas Pendidikan yaitu yang pertama, kas di bendahara pengeluaran di sisi debit sebesar Rp920.000. Lalu di sisi kredit ada utang PPN sebesar Rp800.000 dan utang PPh sebesar Rp120.000. Yang ketiga, SKPD menerima penggantian UP. Misalkan pengeluaran UP yang dipertanggungjawabkan dan dimintakan penggantiannya sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya, setelah melalui proses pengajuan SPGU dan ditindaklanjuti dengan SPMGU, Dinas Pendidikan menerima SPPD GU sebesar 8 juta rupiah. Maka jurnalnya di sebelah debit yaitu kas di bendahara pengeluaran sebesar 8 juta rupiah dan di sebelah kredit RK PPKD sebesar 8 juta rupiah. Lalu yang keempat, bendahara pengeluaran SKPD menyetor sisa uang persediaan. Jika pada akhir tahun masih ada sisa uang persediaan atau UP, sisa UP tersebut harus disetorkan kembali ke Kasda setelah tahun anggaran berjalan berakhir. Biasanya paling lambat pada akhir tahun anggaran. Misalkan, pada tanggal 30 Desember 2016, bendahara pengeluaran SKPD menyetorkan setoran sisa UP sebesar Rp1.500.000, maka berdasarkan STS atau surat tanda setor penyetoran UP tersebut dibuat jurnal SKPD Dinas Pendidikan yaitu di sebelah debit RK PPKD sebesar Rp1.500.000 dan di sisi kredit kas di bendahara pengeluaran yaitu sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu akuntansi untuk pembayaran dari dana TU atau tambah uang. Apabila di dalam suatu bulan terdapat kegiatan yang membutuhkan pembayaran dengan jumlah belanja cukup besar dan jumlah UP dianggap tidak memadai, maka SKPD dapat mengajukan tambahan uang persediaan atau TU. Untuk itu, bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu dapat mengajukan SPP TU kepada PA atau KPA melalui PPK SKPD untuk diverifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya,
Apabila persyaratan pengajuan TU telah terpenuhi, SKPD menyiapkan SPM TU untuk ditandatangani oleh PA atau KPA. SPM TU kemudian diajukan ke BUD, dan apabila persyaratan telah terpenuhi, kuasa BUD menerbitkan SP 2D TU. Lalu perbedaan utama antara UP dengan TU terletak pada ada tidaknya penggantian dana. Pada UP, jika UP telah hampir habis, SKPD dapat meminta penggantian uang. Tetapi pada tambahan uang atau TU, penggantian ini tidak ada. Oleh karena itu, akuntansi untuk TU hanya terdiri dari akuntansi waktu menerima TU dan akuntansi untuk menyetor sisa TU. Yang ketiga, akuntansi untuk pembayaran langsung. Misalnya, Dinas Pendidikan menerima SPPD LS atau langsung untuk belanja modal komputer sebesar 55 juta rupiah. Jurnal yang dibuat oleh SKPD Dinas Pendidikan adalah tidak memadai, maka SKPD dapat mengajukan tambahan uang persediaan atau TU. Namun, jika memadai, maka jurnal yang dibuat yaitu di sisi debit belanja modal komputer sebesar 55 juta rupiah dan di sisi kredit yaitu RK PPKD sebesar 55 juta rupiah. Nah, pada belanja yang biasa dibayar secara langsung ini yaitu belanja tidak langsung seperti belanja gaji dan tunjangan, belanja subsidi, belanja bunga utang, dan belanja tidak langsung lainnya. Di samping itu, belanja langsung tertentu seperti belanja modal dan atau belanja langsung lainnya yang jumlahnya relatif besar atau diatur dengan peraturan kepala daerah harus dibayar secara langsung. Setiap pembayaran tertentu diawali dengan pengajuan SPP, SPM, dan akhirnya diterbitkan SP 2D. Lalu jika jurnal yang dibuat hanya realisasi anggaran seperti slide sebelumnya, maka komputer yang dibeli belum tercatat dalam akuntansi. Bertambahnya aset tetap dan bertambahnya ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap, maka perlu adanya jurnal korelasi yaitu sebagai berikut. Di sisi debit yaitu aset tetap sebesar 55 juta rupiah dan di sisi kredit diinvestasikan dalam aset tetap sebesar 55 juta rupiah. Sekian untuk penjelasan materi pelaksanaan pencatatan akuntansi oleh SKPD dan BUD. Semoga bermanfaat. Terima kasih.